أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-riba dalam pengertian bahasa berarti mutlak pertambahan. Dalam ungkapan Arab dinyatakan riba asyai'u berarti sesuatu itu sedang mengalami pertambahan. Selanjutnya yatakhabbatuhu, kata ini berasal dari at-takhabbut yang berarti berjalan tidak lurus atau gontai, seperti unta yang terhuyung ke atas tanah. Kata ini digunakan untuk menyebut orang yang melakukan transaksi secara ngawur dan tidak menyadari akan akibatnya. Selanjutnya adalah almas, berarti gila. Dalam ungkapan dicontohkan masar rojulu, laki-laki itu telah gila. Fahuwa mamsus, berarti dia terkena penyakit gila. Dari derivasi kata ini muncullah kata massa yang arti aslinya adalah menyentuh dengan tangan. Dalam kaitan ayat ini seolah-olah setan menyentuh manusia yang mengakibatkan kegilaan. Selanjutnya adalah mau'izoh, berarti alwaz, yaitu mengingatkan akan hal kebaikan dengan perkataan yang menyentuh jiwa. Selanjutnya adalah salafa, berarti yang telah berlalu. Maksudnya dalam ayat ini siapa yang menghentikan praktik ribanya maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya yang telah lalu, tepatnya sebelum ayat pengharaman riba turun. Selanjutnya adalah yamhaqu, berarti kurang atau justru lenyap. Selanjutnya adalah
Wa yurbis shadaqat berarti Allah Subhanahu wa taala menambahkan dan mengembangkan harta yang disedekahkan sementara di akhirat nanti pahalanya diperbanyak dan dilipat gandakan. Selanjutnya adalah asim berarti banyak berlaku dosa, yaitu orang-orang yang berketerusan dalam kemaksiatan dan dosa. Selanjutnya adalah fa'zanu biharbin berarti mereka yakin bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi mereka. Redaksi ini merupakan bentuk ancaman bagi orang yang tak mau menghentikan praktik riba. Selanjutnya adalah zu usrotin. Kata al-usroh berarti fakir dan sempit atau susah. Dicontohkan dalam ungkapan asaror rojul. Orang itu kesusahan, yaitu apabila ia fakir. Selanjutnya adalah fanazirotun berarti maka wajib menangguhkannya. Dicontohkannya dalam ungkapan anziru, tunggulah ia, yaitu ketika ia menangguhkannya dan mengakhirkannya. Selanjutnya adalah maisaroh berarti kaya dan mendapatkan kemudahan. Maksudnya jika orang yang meminjam dalam keadaan susah, maka tangguhkanlah hingga ia mendapatkan keluasan dan mampu mengembalikan. Begitu juga jangan kalian mengambil darinya kecuali modal yang engkau pinjamkan. Makna global. Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa dan Agung, mengabarkan kepada pelaku riba bahwa ulah mereka itu diibaratkan sebagai penghisap darah. Mereka akan bangkit dari kubur di hari kiamat nanti dalam keadaan sempoyongan dan gontai karena kesurupan setan. Mereka terjungkal, kemudian berjalan, tetapi mereka tak dapat berjalan dengan tegak karena disurupi setan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan siapa saja yang telah datang kepadanya peringatan dan nasihat, kemudian ia menghentikan perbuatan ribanya yang telah ia lakukan, Allah Subhanahu wa taala benar-benar mengancam para pelaku riba dengan dihancurkannya harta mereka, entah itu dengan menguranginya atau melenyapkan seluruhnya, atau bahkan Allah mencegah keberkahan dalam hartanya. Asbabun nuzul. Al-Abbas dan Khalid bin Al-Walid adalah dua orang yang berkongsi di zaman jahiliyah dengan memberikan pinjaman secara riba kepada beberapa orang Bani Thaqif setelah datangnya Islam. Kedua orang itu masih mempunyai sisa riba dalam jumlah yang sangat besar. Begitulah. Lalu turunlah ayat, hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 278. Asbabun Nuzul ayat 278 sampai 279 ialah Abu Ya'la di dalam musnadnya dan Ibnu Mindah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, telah sampai kepada kami bahwa ayat ini turun berkaitan dengan Bani Amr bin Auf dari Thaqif dan Bani Al-Mughirah dan dari Bani Makhzum. Dikisahkan bahwa Bani Amr bin Auf memberikan pinjaman kepada Bani Al-Mughirah dengan riba. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala memenangkan atau menguasakan kota Mekah kepada Rasulullah SAW, maka ketika itu semua riba yang ada dibatalkan. Lalu Bani Amr bin Auf dan Bani Al-Mughirah datang menemani Attab bin Usaid yang menjadi penguasa kota Mekah kala itu. Lalu Bani Al-Mughirah berkata, kenapa kami dijadikan orang-orang yang paling sengsara dengan adanya riba, padahal riba telah dihapuskan dari orang-orang selain kami. Lalu Bani Amr bin Auf berkata, kita telah sepakat dengan pinjaman riba. Lalu Attab bin Usaid melaporkan hal itu kepada Rasulullah SAW. Lalu turunlah ayat ini dan ayat yang setelahnya. Ibnu Jarir at-Tabari meriwayatkan dari Ikrimah, ia berkata, ayat ini turun berkaitan dengan Bani Thaqif. Di antara mereka terdapat Mas'ud, Habib, Robi'ah, dan Abd bin Ya'lail. Mereka adalah Bani Amr dan Bani Umair. Lalu Thaqif berkata, kami tidak mampu menghadapi perang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Lalu mereka pun bertaubat dan hanya mengambil pokok harta mereka saja. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Al-Abbas dan seorang laki-laki dari Bani Al-Mughirah. Keduanya berserikat pada masa jahiliyah dalam meminjamkan riba kepada orang-orang dari Thaqif. Lalu datanglah Islam, sementara mereka tidak memiliki harta yang banyak dalam praktek riba. Kemudian Allah menurunkan ayat ini.
Lanjut asbabun nuzul ayat 228, Al-Kalbi berkata, Bani Amr bin Umair berkata kepada Bani Al-Mughirah, bayarlah harta pokok kami saja, sedangkan ribanya kami serahkan kepada kalian. Lalu Bani Al-Mughirah berkata, sekarang kami dalam keadaan susah, tidak memiliki uang untuk membayar hutang kepada kalian. Oleh karena itu, kami meminta kalian memberi kami waktu tenggang hingga buah yang kami miliki masak. Namun Bani Al-Mughirah tidak berkenan memberi waktu tenggang kepada mereka. Lalu turunlah ayat ini. Kelembutan tafsir. Pertama, maksud al-akal pada ayat adalah mengambil dan membelanjakannya. Dalam ayat ini, pengungkapan alladzina ya'kuluna riba karena tujuan utama dari harta memang untuk dimakan. Di luar untuk keperluan makan, pemanfaatan harta hanyalah bersifat sekunder. Kata makan ini sering dipakai dengan arti mempergunakan harta orang lain dengan cara yang tidak benar. Misalnya, akalahu, ia memakannya, dalam arti ia mengambilnya tanpa hak. Yang kedua, diserupakannya para pemakan riba dengan orang-orang yang kesurupan adalah suatu ungkapan yang halus sekali. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan riba ke dalam perut mereka itu sehingga memberatkan mereka hingga sempoyongan, bangun dan jatuh lagi. Yang demikian itu akan menjadi tanda mereka nanti di hari kiamat sehingga semua orang akan mengenalnya. Demikian seperti yang dinyatakan oleh Sa'id bin Jubair. Ketiga, redaksi sesungguhnya jual beli sama dengan riba disebut tashbih maglab sebagai nilai tashbih tertinggi dalam bahasan ilmu balaghah. Pasalnya, musyabbah libalik menjadi musyabbabih. Tashbih ini dalam seni tutur Arab dicontohkan dengan al-qamaru ka wajhi Zaidin, yang artinya bulan seperti wajah si Zaid. Keempat, yang menjadi titik tinjauan dalam ayat, Allah memusnahkan riba dan menumbuhkan sedekah. Pelaku riba mencari keuntungan harta dengan pembangkang sedekah mencari keuntungan dengan jalan tidak mengeluarkan sedekah. Untuk itulah maka Allah menjelaskan bahwa riba menyebabkan kurangnya harta dan menjadikan sebab tidak berkembangnya harta tersebut, sementara sedekah penyebab tumbuhnya harta dan bukan penyebab berkurangnya harta. Tambah dan kurang ditinjau dari akibat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kelima, kata harbin berarti perang yang terdapat dalam redaksi ayat fa'dhanu biharbim minallahi wa rasulih. Ditampilkan dalam bentuk nakirah adalah untuk menunjukkan besarnya persoalan ini, lebih-lebih dengan dinisbatkannya kepada Allah dan Rasulnya. Seolah-olah Allah mengatakan, percayalah akan ada suatu perperangan dahsyat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yang tidak dapat dikalahkan. Ini memberi isyarat bahwa akibat yang paling buruk akan dialami oleh orang-orang yang biasa makan harta riba. Ibnu Abbas berkata, kelak kepada pemakan harta riba itu akan dikatakan, coba ambillah senjatamu untuk berperang. Kemudian yang keenam, redaksi kafar dan athim dalam Allahu la yuhibbu kulla kafarin athim, yang artinya dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Kedua-duanya termasuk sighah mubalaghah yang berarti banyak kekufuran dan banyak berbuat dosa. Ini menunjukkan bahwa haramnya riba itu sangat keras sekali dan termasuk perbuatan kafir, bukan perbuatan orang-orang Islam. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai bila seseorang menangguhkan penghutang yang kesulitan membayar. Dia berfirman, dan jika orang yang berutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 280. Al-Muhayyimi mengatakan, apabila orang yang mengutang menuntut penuh haknya dengan tidak memberi kelapangan kepada orang yang diutangi itu, maka Allah pun akan menuntut penuh hak-haknya darinya. Akan tetapi, jika
pihak yang dihutangi itu memberikan toleransi, maka Allah lebih berhak untuk memberikan toleransi kepadanya. Yang kedelapan, menurut sebagian ulama, orang yang merenungkan kandungan ayat-ayat di atas, mulai siksaan pemakan riba, orang-orang yang menghalalkan riba serta besarnya dosa, maka dia pun akan tahu betapa keadaan mereka itu kelak di akhirat. Mereka akan dikumpulkan dalam keadaan gila, kekal di neraka, dipersamakan oleh orang-orang kafir, mendapat perlawanan dari Allah dan Rasul-Nya, serta kekal dalam laknat. Dia pun akan tahu betapa akibat yang ditimbulkan, seperti kehidupan yang tercela, penuh kemarahan, hilang rasa keadilan, perasaan yang buas, kaku, dan merasa mendapat laknat dari orang-orang yang dizolimi. Itu semua karena hilangnya kebaikan dan berkah. Oleh karena itu, betapa maksiatnya riba ini, betapa besar dosa riba ini, dan betapa kejinya akibat riba ini. Kesembilan, ayat-ayat riba ini ditutup dengan firman-Nya, dan takutlah kepada suatu hari yang kamu sekalian akan dikembalikan kepada Allah. Kemudian tiap-tiap jiwa akan dibalas dengan penuh sesuai apa yang dikerjakan, dan mereka tidak akan dianiaya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 281. Ayat ini adalah ayat yang terakhir turun. Sesudah itu Rasulullah SAW hidup 9 malam dan meninggal dunia pada hari berikutnya. Ayat ini memberikan suatu peringatan betapa besarnya pertemuan di hadapan Allah, Zat yang maha bijaksana hukumnya, yaitu suatu hari hari yang harta, benda, dan anak-anak tidak lagi berguna, kecuali orang yang datang ke hadapan Allah dengan hati yang penuh suci. Quran Surat Asy-Syura ayat 88-89. Kandungan hukum. Yang pertama, riba manakah yang haram dalam syariat Islam? Nah, di sini riba yang diharamkan oleh Islam itu ada dua macam. Yang pertama, riba nasiah dan riba fadl. Pertama, riba nasilah adalah model riba yang sudah dikenal di kalangan jahiliyah, yaitu seseorang memberikan pinjaman uang dalam jumlah tertentu kepada seseorang dalam batas tempo tertentu. Nah, di sini misalnya sebulan atau setahun gitu ya, dengan syarat berbunga sebagai imbalan batas waktu yang diberikan itu. Ibnu Jarir At-Tabari mengisahkan pada zaman jahiliyah biasa terjadi seseorang meminjamkan uang kepada orang lain untuk waktu tertentu. Kemudian apabila batas waktu yang diberikan itu telah habis, ia meminta uang tersebut untuk dikembalikan. Kemudian orang yang berutang tadi mengatakan kepada yang memberi utang, "Berilah aku waktu dan uangmu itu akan kubayar lebih." Lalu keduanya sepakat untuk melaksanakan, itulah riba yang berlipat ganda. Kemudian setelah mereka masuk Islam, Allah Subhanahu wa taala melarangnya. Kedua, halalkah riba yang sedikit, dan apa yang dimaksud lipat ganda? Dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 30, sebagian orang yang lemah iman dewasa ini berpendapat riba yang diharamkan itu ialah riba yang keji, seperti yang telah disebutkan, yaitu riba yang bunganya sangat tinggi dan bertujuan mencekik leher manusia. Adapun riba yang sedikit, yang tidak lebih dari 2 atau 3%, tidaklah haram. Alasannya, nah di sini punya alasan, yaitu alasannya ialah sebagaimana firman Allah yang berbunyi, "Jangan kamu makan riba dengan berlipat ganda." Quran Surat Ali Imran ayat 130. Di sini yang dimaksud riba yang diharamkan ialah apabila dalam bentuk lipat ganda. Jadi, kalau tidak berlipat ganda, yakni rentennya itu hanya dalam jumlah yang kecil, maka tidak ada alasan untuk mengharamkannya. Pendapat ini kemudian disanggah sebagai berikut. Yang pertama, Adifan
mudha'afah lipat ganda yang terdapat dalam ayat ini dapat dikatakan sebagai syarat atau pengikat. Yang benar ia hanya sebagai waqiat al-ain, yaitu penjelasan atas peristiwa yang pernah terjadi di zaman jahiliyah dulu. Yang kedua, seluruh kaum muslimin telah sepakat tentang keharaman riba, baik sedikit ataupun banyak. Oleh karena itu, pendapat yang mengatakan riba setidaknya tidak haram justru menyalahi ijma', yang berarti menunjukkan atas kebodohannya terhadap pokok-pokok syariat. Sebab riba sedikit bisa menarik riba yang banyak. Ketika Islam mengharamkan sebagian, ia juga mengharamkan secara keseluruhan kaidah. Yang terakhir, yaitu kepada mereka yang masih belum mengerti padahal mereka kaum terpelajar. Nah, di sini dikatakan, apakah kalian mengaku beriman kepada sebagian kitab dan kufur terhadap sebagiannya? Mengapa kalian justru menggunakan ayat itu? Ayat itu di sini adalah surah Al-Imran ayat 130 sebagai dalilnya. Sekian dan terima kasih.